Iya, saya jadi lagi pemanasan nih, pagi-pagi olahraga dulu gitu ya. Biar semangat juga ya. Iya, biar semangat juga. Nah, kalau bicara olahraga nih, kan banyaknya yang pada lari pagi di sini, Ya, gitu kan, persiapan sebelum masuk kantor. Kira-kira teman kita lagi ngapain ya kalau saat ini? Ini saya bingung, teman kita mau olahraga, main bola, buat tanding juga nanti malam atau gimana ya? Jadi pas nobar sambil main bola apa gimana ya? Gitu ya. Halo Vena, Krep, ini lagi pada ngapain nih? Main bola atau ngapain? Beneran loh. Cocok, luar biasa. Vena Hernando Quintan. Hernando Quintan. Nah, Luar biasa. Selamat pagi, Selamat pagi, Rati dan juga Sia. Sira. Ini kita lagi latihan ya. Latihan, siapin betul. mental dan juga fisik Betul. sebelum menyaksikan laga nanti malam tentunya. Nanti malam perebutan ketiga keempat di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar. Doha, tentunya. Qatar. Walaupun di Doha, Qatar, tapi di GBK ini nanti akan ada nonton bareng juga Betul malam banget, nanti. betul sekali. Begitupun juga masyarakat yang pagi ini kayaknya sedang sibuk olahraga juga ya, sama seperti kita ya. Kita udah Fred, keringetan ya. ini. Produktif Udah banget kita keringetan. lagi. Ya. Oke, jadi pagi hari ini dari Gelora Bung Karno, Sira, Kamarati dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk kita bersama-sama memprediksi kira-kira pertandingan Indonesia melawan Irak malam nanti ini akan seperti apa jalannya. Kemudian line up-nya akan seperti apa. Kalau kita sih optimis ya. Harus optimis. Harus optimis, tapi kita bukan Now expertnya. or never. Now or never. Walaupun memang Krep udah expert ya, udah analis ya. Enggak juga, analis dadakan. Analis dadakan. Oke, kita langsung saja. tanyakan saja ya ke dengan expertnya dua ya. orang yang sudah siap Betul mendampingi sekali. kita. Oke, kita sapa, kita melipir Selamat sedikit. pagi. Selamat pagi. Om Rahim. Pagi. Luar biasa. Bang Fer. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Ini ada Bang Rahim. Bang Rahim Sukasa yang merupakan mantan manajer Pelita Jaya, mantan ketua BTN tim nasional, dan juga mantan dari pengelola tim di Australia, Brisbane Roar. Nah. Dan satu lagi masih ada orang hebat lagi. Siapa nih? Siapa? Satu lagi adalah mantan tim nasional kita, Bang Peri Sandria. Selamat pagi. Selamat pagi, semuanya. Bang Peri. Pagi, Krep. Pak Rahim. Nah, malam nanti ini kan ada pertandingan perebutan untuk juara ketiga ya, tiket ke Olimpiade Paris 2024. Saya mau tanya kira-kira prediksinya seperti apa? Saya mau ke Bang Rohim terlebih dahulu. Bang, ini kans Indonesia, peluang Indonesia dalam pertandingan melawan Irak. Ini kan bukan lawan yang mudah juga ya kalau kita lihat. Irak juga cukup kuat ya. 50-50 lah sama Indonesia ya. 50-50. Tapi kalau kita ditanya prediksi, kalau Indonesia bisa main seperti lawan Jordan, maka kita bisa menang 2-1 lah atau 1-0. Harus seperti Jordan. Harus Pada seperti saat Jordan. melawan Bermain agresif dan menyerang. Jordan. Waduh. Bertahan juga bagus. Itu dari Bang Nah, kalau Rohim. Bang Peri gimana, Bang? Kalau mau lihat peta pertemuan Irak dengan Garuda Muda ini, 12 kali pertemuan semuanya dimenangkan oleh tim Irak. 2 kali menang waktu itu Indonesia dan dua kali seri, sisanya kita kalah dari Irak. Secara head to head, ya. Secara head to head Irak lebih diunggulkan. Tapi biar bagaimanapun malam ini saya mudah-mudahan Indonesia tampil bermain menyerang. Ya, bermain menyerang untuk kita meloloskan ke Olimpiade. Tapi kita juga jangan lupa dengan sisi pertahanan. Yang saat ini juga seperti pemain kita Garuda Muda, Rafael sudah kembali lagi setelah mendapatkan akumulasi. Dan yang buat masalah sekarang ini adalah bagian pertahanan. Ya, siapa yang akan menggantikan Rizky Ridho sebagai kapten antara Komang ataupun Ferrari. Ya, ini juga mungkin buat sedikit pusing juga buat Sintayong gitu ya. Saya berharap pertandingan malam ini nanti Irak dengan Garuda Muda saya berharap bisa bermain seperti melawan Yordan. Ya, dari segi penyerangan mereka bagus, dari segi pertahanan juga mereka bagus. Mas Ferry, Ya. kalau kita lihat setelah kekalahan Indonesia melawan Uzbekistan kemarin, yang dikhawatirkan masyarakat ini soal mental dari para pemain timnas. Walaupun memang lawannya juga sama posisinya, mentalnya juga sama-sama turun ya, sama seperti Indonesia. Seperti apa sih sebagai orang yang pernah berada di sebagai timnas pada Mental saat jadi penentu dulu? nggak sih, Bang, di laga nanti? Yang seharusnya sama Sintayong harus dibenahi adalah mental itu paling penting. Karena dalam pertandingan kemarin kita lawan Uzbek,
kita kalah 2-0, itu sangat menyakitkan sekali ya. Sekarang ini harus dibangun oleh Sintayong sendiri mental pemain untuk bergairah lebih bagus lagi untuk nanti malam melawan Irak gitu. Karena Irak ini adalah tim kuat ya, tim kuat, tim bagus gitu. Jalan salah satunya itu tadi motivasi. Mungkin kalau aku mau tanya ke Om Rahim nih, mungkin kalau tadi kita bicara teknis, mungkin sekarang kita agak bicara sedikit non teknis. Bang Rahim ini mantan ketua BTN. Bang, kira-kira menghadapi laga krusial seperti ini, kira-kira apa sih Bang suntikan motivasi, moral maupun semangat apa yang dilakukan oleh khususnya official team kepada para pemainnya untuk bertanding atau menatap laga hidup mati nanti mungkin, Bang? Menurut saya, pelatih pasti dia akan memotivasi pemain. Yang pertama, hilangkan dulu beban mental. Apalagi sekarang kan targetnya udah 8 besar udah dilewatin. Jadi itu lebih meringankan lagi. Mungkin karena ada keburu nomor 4 besar, ya kenapa nggak ke Olimpiade, kan begitu. Tapi target utama dari federasi kan udah dilewatin. Jadi mestinya bisa lebih ringan, tapi jangan terlalu banyak orang yang ngomong. Kalau terlalu banyak orang yang ngomong, pemainnya bingung. Tapi misi kita ini lebih sempurna apabila Piala Asia U23 ini ditutup dengan hadirnya Indonesia di ajang 4 tahunan Olimpiade 2024 nanti. Untuk under Olimpiade itu tertinggi, prestasi tertinggi. Event terbesar. Ya. Supaya lebih ngerti pemain lah, bagaimana dia menyelesaikan masalah mental itu, dia pasti lebih ngerti. Cuman saran saya gitu, jangan terlalu banyak yang ngomong, biar aja pelatih yang ngomong gitu. Jangan si A, si B, si C ikut-ikut ngomong. Pemain lebih fokus, konsentrasi, gak kebanyakan mikir. Kalau saya lihat pemain Indonesia dulu kan mikirnya banyak, masuk lapangannya nunduk, karena dia mikir tadi ngomong apa ya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan powernya di Sintayong kan untuk memotivasi, cukup dia lah sebagai pelatih gitu. Nah ini kan semua pasti pelatih sudah mempertimbangkan dengan matang ya kira-kira langkah apa yang diambil dan sebagainya. Tapi kalau menurut Anda sendiri untuk pertandingan melawan Irak yang juga kita tidak bisa remehkan begitu, apa sih pertimbangan yang harus diutamakan oleh pelatih Coach Sintayong tentunya? Saya rasa pelatih Sintayong udah tahu apa yang dia harus lakukan. Pasti dia udah tahu ya. Kalau kita kan ngarang-ngarang, duga harus begini, harus begitu. Tapi kan yang pasti tahu tuh Sintayong. Dan apalagi sekarang yang nomor 11-nya udah masuk kembali. Cuman tadi ada yang beliau bilang bahwa defense kita kekurangan satu nih. Nah, siapa yang menggantikannya? Nah itu, saya rasa Sintayong juga udah tahu siapa yang menggantikannya. Jadi menurut saya, tim kita ini pokoknya beban mentalnya bisa dikurangi dan mereka bisa main bebas gitu. Bang Peri, kalau jika melihat berkaca dari laga menghadapi Uzbekistan, kita takluk 0-2. Evaluasi apa yang harus dibenahi oleh Sintayong untuk menghadapi Irak nanti? Karena kita tahu pada saat menghadapi Uzbek permainan kita tidak bisa berkembang dan kita tertekan dan kita tidak bisa keluar dari tekanan selama 2 kali 45 menit. Menurut Anda seperti apa, Pak? Pasti kita lupakan masalah kekalahan dengan Uzbek. Sekarang kita fokus malam ini kita melawan Irak. Yang pastinya yang harus fokus ke anak-anak adalah kita sekarang ini bermain menyerang. Ya, bermain menyerang, bagaimana caranya kita bisa menang. Jangan seperti kita kalah. Kita menang lolos ke Olimpiade secara lancar. Tapi kalau seandainya kalau kita kalah, kita akan menjalani babak playoff untuk Olimpiade. Ya mudah-mudahan malam ini saya mungkin juga masyarakat Indonesia mendoakan semoga bisa memenangkan lawan Irak nanti. Jika bicara terkait harus sering banyak menyerang, mungkin sebagai mantan bomber tim nasional, apa yang Anda pikirkan atau pendapat Anda? Apakah harus banyaknya aliran bola ke lini depan dari barisan tengah kita untuk barisan depan kita agar bisa membuka peluang atau menciptakan peluang untuk mencetak gol? Tidak hanya dari barisan tengah untuk menyuplai bola-bola ke depan. Ini juga kita penyerangan juga harus bervariasi. Ya seperti kita lihat Uzbek, dia menyerang dari tengah buntu, tapi dia melalui lewat sayap. Begitu lewat sayap terjadilah 2 gol waktu lawan Uzbek. Nah ini juga kita harus bisa memainkan seperti itu. Dan yang tadi saya katakan, kita lebih banyak menyerang, tapi di sisi lain juga pertahanan kita harus perhatikan.
Nah, tentu juga saya penasaran, kira-kira kalau dari pandangan Mas Ferry dan juga Bang Rahim, kira-kira line up atau komposisi pemain nanti malamnya akan seperti apa? Nanti kita bahas ya, usai jeda. Kami kembali sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami.